materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari corporate governance. Corporate governance juga disebut sebagai tata kelola perusahaan yang mencakup dari semua tindakan seperti praktik, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta mengontrol suatu perusahaan. Nah, corporate governance juga mencakup hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan direksi, dan juga pemangku kepentingan lain seperti karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Nah, tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan cara yang efektif, efisien, dan juga transparansi. Yang selanjutnya yaitu peran manajemen eksekutif dalam menjaga integritas. Yang pertama, penerapan Good Corporate Governance. Manajemen eksekutif bertanggung jawab dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Nah, dengan menerapkan Good Corporate Governance, manajemen mendorong budaya organisasi yang berintegritas tinggi dan berorientasi pada pelaporan keuangan yang jujur dan akurat. Selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya manusia. Manajemen berperan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, termasuk kemampuan teknis dan etika profesional. Sumber daya manusia yang kompeten cenderung lebih mampu menolak praktik penyimpangan dan mendukung pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern. Eksekutif bertugas untuk membangun serta mengawasi sistem pengadilan intern yang kuat. Sistem ini dapat membantu mencegah serta mendeteksi kecurangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang semuanya mencerminkan integritas organisasi. Yang terakhir yaitu ada kepemimpinan yang berintegritas. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pelaporan keuangan yang bermutu. Nah, manajemen eksekutif dengan integritas tinggi akan menjadi teladan serta menciptakan budaya organisasi yang menjunjung etika. Yang selanjutnya, dampak penerapan corporate governance yang baik dan juga yang buruk. Dampak positif penerapan corporate governance yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, meminimalkan konflik kepentingan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Nah, jadi penerapan corporate governance yang baik dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, transparan, serta bertanggung jawab. Hal ini dapat mempengaruhi konflik kepentingan, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta memperkuat nilai dan reputasi perusahaan di mata publik serta investor. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari penerapan corporate governance. Yang pertama, tidak selalu meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, efektivitas tidak terjamin tanpa budaya serta pengawasan yang kuat. Yang ketiga, kendala politik dan intervensi eksternal. Yang keempat, potensi konflik dan endogenitas. Yang terakhir yaitu biaya implementasi dan kompleksitas. Nah, meskipun penerapan corporate governance memiliki tujuan positif, dalam praktiknya tidak selalu membawa dampak yang diharapkan. Tanpa budaya perusahaan yang kuat serta pengawasan yang efektif, corporate governance bisa saja dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, keberhasilan corporate governance sangat bergantung pada komitmen nyata, kondisi internal suatu perusahaan, serta lingkungan eksternal yang mendukung. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika bisnis dalam penerapan corporate governance yang tepat. Nah, prinsip ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada otonomi. Otonomi mengacu pada kebebasan bertindak atas dasar kesadaran dan juga tanggung jawab pribadi tanpa campur tangan. Nah, di dunia bisnis, otonomi berarti memiliki kewenangan untuk membuat keputusan sendiri, namun tetap dalam batas tanggung jawab terhadap berbagai pihak terkait. Kemudian, yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini menjadi dasar terciptanya kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dengan menjaga keterbukaan, kepercayaan, dan memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian bisnis yang ada. Kemudian untuk yang ketiga ada keadilan. Nah, perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat, baik itu mitra bisnis, karyawan, maupun konsumen. Dengan keadilan ini juga berarti pembagian hak dan kewajiban dapat secara objektif dan rasional.
Kemudian yang keempat ada saling menguntungkan. Nah, setiap aktivitas bisnis harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya win-win solution dalam setiap transaksi atau kerjasama. Kemudian yang terakhir ada integritas moral. Dengan menjaga standar moralitas yang tinggi dalam setiap tindakan dan bisnis, sehingga perusahaan itu mampu untuk melindungi kepentingan kerja dan diri sendiri dan masyarakat luas. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya etika dalam manajemen perusahaan. Nah, etika dalam manajemen perusahaan itu bukan hanya sekedar aturan moral, tetapi merupakan fondasi utama dalam memastikan perusahaan dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Nah, terdapat beberapa poin pada pentingnya etika dalam manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu membentuk budaya organisasi yang etis. Nah, etika berperan penting dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung perilaku yang etis. Kemudian, meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Nah, dengan penerapan etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan yang digunakan untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko hukum dan konflik. Perusahaan yang berpegang teguh pada prinsip etika cenderung lebih patuh dan dapat menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan operasional dan reputasi perusahaan. Lalu yang keempat, mendorong pengambilan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Manajemen dapat mengambil keputusan lebih tepat, baik secara finansial, sosial, lingkungan, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dampak etika manajemen yang baik menciptakan lingkungan kerja yang adil, bebas dari diskriminasi, dan meningkatkan kinerja serta loyalitas dari karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan daya saing. Etika yang terintegrasi dalam manajemen perusahaan akan mendukung penciptaan nilai atau value creation dan meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tadi kasus dari penerapan serta perbandingan corporate governance pada Bank Sentral Asia atau BCA dan Bank Senturi. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat kasus dari Bank Senturi. Kasus Bank Senturi merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang mencuat pada tahun 2008 dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu sebesar 68,9,39 miliar dan 6,76 triliun. Skandal ini bermula dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan dana bailout kepada Bank Senturi yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur serta aturan yang berlaku. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menemukan adanya penyimpangan dalam proses ini, termasuk pelanggaran terhadap perundang-undangan serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait. Nah, skandal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola krisis ekonomi. Nah, kasus ini menjadi simbol lemahnya tata kelola keuangan dan pengawasan suatu lembaga negara, dan juga buruknya penerapan prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibility, dan keadilan yang menyebabkan krisis dan pada akhirnya akan membebani keuangan negara. Nah, untuk kasus yang satunya yaitu dari Bank Sentral Asia. Sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan mengacu pada regulasi nasional dan standar internasional. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa penerapan good corporate governance di Bank Sentral Asia memberikan pengaruh signifikan terhadap indikator-indikator kinerja, seperti yang pertama terdapat operasional efisiensi ratio atau OIR, yang kedua ada net interest margin, dan yang terakhir yang ketiga ada not performing loan. Nah, analisis data selama 5 tahun terakhir juga dari 2018 hingga 2022 mengindikasikan bahwa BCA mampu menjaga efisiensi operasional serta dapat mengendalikan resiko kredit secara efektif. Nah, meskipun menghadapi tantangan besar seperti pandemi COVID-19, hal ini juga membuktikan bahwa penerapan good corporate governance yang baik dapat meningkatkan daya tahan serta kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu, sekaligus memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dengan latar belakang tersebut. Nah, hal ini penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana penerapan good corporate governance itu secara praktis dapat menjadikan alat strategis untuk memperkuat posisi kompetitif suatu perusahaan di era ketidakpastian ekonomi global.
Kasus korupsi Bank Senturi merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan juga pemerintah. Pada kasus Bank Senturi, itu melibatkan penyalahgunaan dana buyout. Pengertian dari dana buyout itu sendiri merupakan suatu dana bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah atau lembaga keuangan kepada perusahaan ataupun institusi, terutama perbankan, yang mengalami kesulitan keuangan serius agar tidak mengalami kebangkrutan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian. Nah, tujuan utama dari dana buyout itu sendiri adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis ekonomi yang lebih besar. Pada kasus Bank Senturi, auditor dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat menjadi BPKRI memberikan penjelasan sebagai saksi ahli mengenai kasus tersebut. Dalam keterangannya, mereka menjelaskan tentang perhitungan kerugian negara yang terjadi akibat kasus tersebut, meliputi sebagai berikut. Dari temuan yang telah ditemukan oleh auditor, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dalam proses pemberian FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang gagal, yang tentunya berkontribusi pada kerugian negara yang signifikan. Kasus Bank Senturi menunjukkan betapa pentingnya penerapan Good Corporate Governance dan juga etika dalam manajemen eksekutif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menjaga etika yang tinggi, perusahaan dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan tanpa harus terlibat dalam praktik kecurangan. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Pada penerapan Good Corporate Governance di Bank Sentral Asia atau BCA selama periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa BCA berhasil menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Dalam penerapannya dengan indikator seperti Operational Efficient Ratio (OER), kemudian ada Net Interest Margin atau NIM dan Non-Performing Loans (NPL) yang digunakan untuk mengukur bagaimana penerapan KCG pada Bank Sentral Asia. Pada OER menunjukkan efisiensi operasional yang meningkat dengan penurunan dari 58,2% pada tahun 2018, kemudian menjadi 46,5% pada tahun 2022. Sedangkan pada NIM, meskipun mengalami penurunan, NIM menunjukkan pemulihan dari tahun 2021 yang sebelumnya menjadi 5,1% menjadi 5,3% pada tahun 2022. Sedangkan untuk NPL menunjukkan penurunan dari 2,2% pada tahun 2021 menjadi 1,7% pada tahun 2022. Nah, hal ini menunjukkan pengelolaan risiko kredit yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada penilaian internal dan juga eksternal, menunjukkan bahwa BCA melampaui standar minimum KCG berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, secara keseluruhan, penerapan KCG yang konsisten menjadikan BCA sebagai bank yang sehat secara tata kelola dan mampu mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan penerapan KCG dan juga etika di Bank Sentral Asia merupakan suatu kunci keberhasilan dalam menciptakan manajemen eksekutif yang bebas dari kecurangan. Dengan struktur organisasi yang jelas, budaya etika yang kuat, dan sistem pengawasan yang efektif, BCA mampu menjaga integritas dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Nah, itulah merupakan analisis kasus dari kedua studi case yang telah kami pilih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh rekan kami, terdapat kesimpulan yaitu kasus Bank Senturi itu menjadi contoh nyata dari buruknya pengelolaan dan pengawasan keuangan di sektor perbankan. Dana bailout dari pemerintah yang seharusnya menyelamatkan bank dari krisis malah disalahgunakan oleh pihak internal karena lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar dan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pemerintah menurun tajam. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, bantuan keuangan ini bisa jadi disalahgunakan dan banyak merugikan masyarakat. Nah, sebaliknya, Bank Sentral Asia atau BCA ini menunjukkan contoh yang baik dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance. Dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, BCA juga mampu menjaga efisiensi operasional, menekankan kredit bermasalah atau NPL, dan mempertahankan stabilitas keuangan bahkan di tengah tantangan seperti pandemi.
Keberhasilan BCA ini membuktikan bahwa penerapan Good Corporate Governance yang konsisten bisa meningkatkan kinerja bank, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, kesimpulannya, perbandingan antara kasus Bank Senturi dan Bank Sentral Asia atau BCA ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance tadi, itu sangat penting. Jika diterapkan dengan benar, GCG ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mencegah penyimpangan, menjaga integritas keuangan, dan memperkuat daya saing perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Sebaliknya, kegagalan menerapkan GCG bisa menyebabkan kerugian besar dan merusak kepercayaan publik. Nah, seperti yang kalian lihat tadi sebelumnya, terdapat studi kasus yang dimana kita dapat mengidentifikasi bahwa banyak loh perusahaan itu memiliki perbedaan dalam penerapan CG dan etika yang baik maupun yang buruk. Yang pertama yaitu dalam pengambilan keputusan. Yang baik itu keputusannya dibuat secara terbuka, adil, dan sesuai aturan. Intinya semua pihak itu dipertimbangkan. Lalu yang buruk, keputusan itu dibuat demi kepentingan sendiri, sering ada manipulasi dan suap. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder. Itu juga terdapat buruk dan yang baiknya. Yang baiknya itu terbuka, jujur, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Yang buruk itu tertutup, tidak jujur, dan sering merugikan pihak lain. Yang ketiga itu kepatuhan terhadap hukum. Yang baiknya dia selalu taat hukum dan aturan yang berlaku. Yang buruknya dia sering melanggar hukum demi keuntungan sendiri. Yang keempat yaitu reputasi dan kepercayaan. Yang baiknya dia dipercaya publik dan investor, mudah menarik kerjasama. Yang buruknya dia pasti memiliki citra buruk dan sangat sulit dipercaya dan rawan skandal. Yang terakhir yaitu keberlangsungan bisnis. Yang baiknya dia peduli masa depan dan dampak lingkungan atau sosial. Yang buruknya dia hanya cari untung cepat tanpa pikir dampak jangka panjang. Pastinya juga ada strategi penerapan CG dan etika yang tepat. Beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan tata kelola dan etika yang baik yaitu yang pertama, komitmen pimpinan. Penerapan CG dan etika yang baik harus dimulai dari pimpinan teratas atau direksi dan komisaris. Jika pimpinan menunjukkan perilaku yang jujur dan adil, maka karyawan juga akan mencontohnya. Contoh sederhananya, jika CEO menolak suap atau gratifikasi, maka manajer dan staf juga cenderung mengikuti. Yang kedua, prinsip-prinsip CG. Perusahaan perlu menerapkan prinsip dasar CG, yaitu yang pertama, transparansi. Ini itu menyampaikan informasi secara terbuka. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Jelas siapa yang bertanggung jawab atas keputusan. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Dia patuh pada hukum dan peraturan. Yang keempat, independensi. Dia keputusan bebas dari tekanan pihak luar. Yang kelima yaitu keadilan atau fairness. Dia memperlakukan semua pihak dengan adil. Yang ketiga yaitu kode etik. Kode etik ini tuh harus disosialisasikan dan ditegakkan secara konsisten. Contohnya itu larangan menerima hadiah dari rekan bisnis, larangan korupsi, komitmen menjaga rahasia perusahaan. Yang keempat yaitu pelatihan etika dan CG. Adakan pelatihan rutin agar semua karyawan itu memahami pentingnya etika dan tata kelola perusahaan. Lalu dengan pelatihan, karyawan itu juga lebih sadar dan siap menghadapi dilema etika di dunia kerja. Seperti contohnya, karyawan itu perlu dilatih secara rutin agar paham cara bersikap dan mematuhi aturan perusahaan. Yang kelima yaitu saluran pengaduan atau whistleblowing. Dia ini sediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran. Adanya sistem ini itu menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan etika dan CG yang baik. Seperti contohnya, itu sediakan tempat yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut, tanpa khawatir. Ini juga membantu mencegah tindakan yang tidak etis. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan audit. Ini lakukan pemeriksaan internal secara rutin untuk memastikan semua aktivitas ini perusahaan itu berjalan dengan sesuai prinsip CG dan etika yang berlaku dan yang baik. Lalu audit juga bisa membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Seperti perusahaan itu harus rutin mengecek kegiatan internal maupun eksternal agar tidak terjadi penyimpangan. Intinya dari semua ini penerapan CG dan etika dimulai dari pimpinan, aturan yang jelas, pelatihan,
dan pengawasan yang terus berjalan. Semua ini penting agar perusahaan itu tetap jujur, profesional, dan tidak ada manipulasi dan bisa dipercaya.